orang yang dihantam badai bisa jadi karena dia sedang lari dari Tuhan, bisa jadi karena dia sedang tidak taat Tuhan dan Tuhan menghajar dia menggunakan badai. Tapi yang terjadi di sini, saudara, mereka tidak sedang lari dari panggilan Tuhan. Justru mereka ikut dia. Yesuslah yang perintah, Yesuslah yang mengajak mereka, dan mereka ikut Yesus. Dengan kata lain, mereka ini sementara taat kepada Yesus. Mereka tidak memberontak seperti Yunus, tidak lari seperti Yunus. Mereka ini adalah orang-orang yang taat. Tapi justru di dalam ketaatan itulah mereka dihantam badai. Jadi saudara-saudara, orang kalau dihantam badai itu dua kemungkinan. Ya, satu memang dia karena tidak taat Tuhan lalu dihantam badai, atau kedua bahkan dia lagi taat Tuhan tapi dihantam badai. Baik, shalom. Hari ini kita akan belajar di bawah tema badai kehidupan dari Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Mari kita lihat Lukas 8 22-25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Dia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga dia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, Bapak Ibu, ini adalah kisah yang sangat-sangat terkenal, ya. Dan saya yakin semua tahu, kecuali baru kamu tadi malam jadi Kristen belum sempat baca, ya. Nah, ini adalah kisah yang dicatat di dalam 3 Injil sekaligus, Matius, Markus, Lukas. Tidak semua kisah itu ditulis di dalam Injil, 3 Injil. Hanya ada 10 peristiwa yang dicatat di dalam 3 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan salah satunya adalah peristiwa ini. Dan dikisahkan Yesus dan murid-muridnya menyeberang danau Galilea, mereka dihantam badai gelombang, tapi dengan kuasanya Yesus meneduhkan badai itu. Nah, karena ini ditulis di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, maka dalam pembahasannya saya akan juga mengadakan pembandingan dengan baik Matius, Markus, dan Lukas, ya. Oke, mari kita belajar satu persatu. Pertama adalah mari kita melihat murid-murid itu dihantam badai. Nah, saudara-saudara, jelas dalam kisah ini Yesus dan murid-muridnya dihantam badai dan gelombang. Tapi ada sesuatu yang menarik. Perhatikan ayat 22. Pada suatu hari Yesus naik ke perahu. Dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Jadi Yesus naik ke perahu, lalu dia berkata, marilah kita bertolak ke seberang danau. Saudara, di sini kita bisa lihat bahwa inisiatif untuk pergi ke seberang itu datang dari Yesus. Dengan kata lain, Yesuslah yang mengajak murid-muridnya menyeberang danau itu. Dalam versi Markus 4 ayat 35, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kenapa Yesus mengajak mereka bertolak ke seberang? Nanti kita lihat dalam kisah selanjutnya, bahwa di seberang itu Yesus membuat mujizat, yaitu mengusir roh jahat dari orang yang kerasukan setan di Gerasa. Itu berarti bahwa menyeberang ke seberang itu sesuatu yang penting. Ada satu orang kerasukan di seberang sana yang perlu dilayani. Karena itulah maka Yesus merasa wajib pergi ke seberang. Dan murid-muridnya itu diajak dan mereka ikut. Matius 8 ayat 32. Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikut dia. Nah, waktu murid-murid mengikut dia ini di tengah jalan, itulah badai datang. Saudara, di dalam perjanjian lama ada satu peristiwa menarik, yaitu ada seorang yang dihantam badai dalam pelayaran. Siapa? Yunus. Tapi mengapa Yunus dihantam badai?
dia sedang melawan perintah Tuhan. Sementara dia melawan perintah Tuhan, sementara dia mau lari dari perintah Tuhan, tidak taat perintah Tuhan, datanglah badai menghantam dia. Maka orang yang dihantam badai bisa jadi karena dia sedang lari dari Tuhan, bisa jadi karena dia sedang tidak taat Tuhan dan Tuhan menghajar dia menggunakan badai. Tapi yang terjadi di sini, saudara, mereka tidak sedang lari dari panggilan Tuhan. Justru mereka ikut dia. Yesuslah yang perintah, Yesuslah yang mengajak mereka, dan mereka ikut Yesus. Dengan kata lain, mereka ini sementara taat kepada Yesus. Mereka tidak memberontak seperti Yunus, tidak lari seperti Yunus. Mereka ini adalah orang-orang yang taat. Tapi justru di dalam ketaatan itulah mereka dihantam badai. Jadi saudara-saudara, orang kalau dihantam badai itu dua kemungkinan. Ya, satu memang dia karena tidak taat Tuhan lalu dihantam badai, atau kedua bahkan dia lagi taat Tuhan tapi dihantam badai, ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya, ya, kalau dari sisi murid-murid, artinya orang yang taat Tuhan, orang yang berjalan sesuai perintah Tuhan, orang yang turut kehendak Tuhan, orang yang mau melayani Tuhan, ternyata tidak lepas juga dari badai, ya. Ternyata tidak lepas juga dari kesulitan, persoalan yang membahayakan hidup mereka seperti yang dialami oleh para murid ini. Bahkan saudara-saudara, kadang-kadang ada yang aneh bahwa justru orang yang tidak taat Tuhan kayaknya hidupnya bisa lebih enak, ya. Ya, tapi aneh, orang yang taat Tuhan kok malah kelihatannya susah sekali. Ya. Itulah sebabnya kita bisa melihat bahwa ada tokoh-tokoh Alkitab yang membuat pengeluhan. Kenapa kita hidup takut Tuhan, taat Tuhan, layani Tuhan, tapi masalahnya banyak. Sementara orang yang berdosa, orang fasik, kelihatannya kok enak, ya. Coba lihat Mazmur 73. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Ini pembual ini orang-orang tidak takut Tuhan, ya. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik tapi mujur. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sesungguhnya itulah orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Enak, ya? Dia pengen jadi orang fasik, ya? Enak itu lah. Bayangkan saudara, kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah, menambah harta benda, senang selamanya. Enak, ya? Ini fasik juga, ya. Nanti kalau saudara baca, malah pemasmur berkata bahwa sia-sia aku pertahankan hidup yang bersih, tapi aku kena tulah sepanjang hari. Sekarang lihat lagi Yeremia pasal 12. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur, menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tapi jauh dari hati mereka. Ternyata orang-orang ini orang fasik, tapi ternyata hidup itu enak. Sementara orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang setia ikut Tuhan, kok banyak sekali kesulitannya, banyak sekali masalahnya, ya. Nah, disinilah kita mesti belajar bahwa memang mengikut Tuhan itu tidak seperti yang digaung-gaungkan banyak orang bahwa segala sesuatu akan sukses, hidup akan berkelimpahan, semua akan lancar. Tidak. Menurut Alkitab, orang yang percaya Yesus itu adalah anak Allah. Ya kan? Kamu percaya Yesus, anak Allah. Sebelum kamu percaya Yesus, kamu anak siapa? Anak siapa? Hanya dua saja. Anak Allah atau anak iblis. Itu orang rohani, ya. Jadi kalau orang bukan anak Allah, dia pasti anak iblis. Tidak bisa, saya ini memang bukan anak Allah, tapi bukan anak iblis juga. Ya, anak siapa? Anak netral. Nggak ada netral. Hanya anak Allah, anak iblis. Nah, kita baru jadi anak Allah waktu kita percaya kepada Yesus. Sebelum percaya Yesus, kita anak iblis. Nah, contoh, kamu percaya Yesus, kamu anak Allah. Sebelum percaya Yesus, anak iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Tiba-tiba kamu percaya Yesus. Kamu meninggalkan bapakmu yang lama dan sekarang punya bapak baru. Dan kamu melayani bapak baru. Kira-kira bapak lamamu membiarkan kamu hidup tenang? Gak mungkin. Bapak lamamu tuh pasti akan menyerang kamu.
Dan Tuhan pun bisa mengizinkan hal itu. Maka di sini kita bisa lihat bahwa memang mengharapkan bahwa orang percaya itu hidupnya aman, tentram, tanpa ada kesulitan, itu mustahil. Karena Tuhan Yesus saja mengalami itu, apalagi kita. Ya. Nah, karena itulah maka murid-murid sedang taat pada Tuhan. Mereka sedang berjalan bersama Tuhan, justru dihantam badai. Ya. Nah, maka demikian jugalah murid-murid pada masa kini. Sekarang lihat ayat 23 dari Lukas pasal 8. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur, sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau. Sekonyong-konyong artinya tidak diduga. Ini sesuatu yang mengagetkan, dan memang secara geografis, kalau saudara lihat Danau Galilea itu di sebelahnya gunung, di sini gunung, lalu danaunya di tengah, dan ini seperti lorong. Jadi danau itu seperti di lorong, ya. Jadi kalau angin bertiup dari sana, maka diapit oleh dua tembok gunung-gunung, dan itu di tengah itu jalur angin. Maka kalau angin datang, itu memang benar-benar menakutkan di sana. Coba lihat kata-kata Barclay. Danau Galilea terkenal dengan topannya yang tidak dapat diramalkan sebelumnya. Sebab Tasik Galilea itu terletak lebih dari 600 kaki di bawah permukaan laut. Dia dikelilingi oleh lajur-lajur daratan di mana terdapat gunung-gunung yang tinggi. Sungai-sungai memotong ngarai menuju ke laut. Ngarai-ngarai itu berlaku bagaikan corong-corong yang besar yang membawa angin dingin dari pegunungan-pegunungan tersebut, dan dengan demikian menimbulkan angin topan. Sekonyong-konyong bisa datang, jadi boleh dikatakan itu terowongan angin. Nah, saudara-saudara, jadi tanpa bisa diramalkan tiba-tiba badai bisa datang, dan itulah yang menghantam para murid pada waktu itu. Dan ini jugalah yang terjadi dalam hidup kita, ya. Badai dalam hidup kita bisa datang dengan sangat mendadak tanpa diduga. Saudara, kalau kita baca kisah Ayub itu hidup aman saja, dan dia tidak pernah prediksi sedikit pun tiba-tiba segala sesuatu berubah. Kemarin masih baik semuanya, kemarin masih aman semuanya, masih lancar semuanya. Tiba-tiba sekonyong-konyong hari itu datang badai besar dan menghantam rumahnya, anak-anaknya, semua harta kekayaannya, bahkan akhirnya dirinya sendiri. Maka di sini kita bisa melihat bahwa kadang-kadang badai hidup datang tanpa diduga, dan itu merenggut semua yang kita punya. Dan kalau itu terjadi kepada para murid pada waktu itu, maka bisa juga terjadi di dalam hidup saudara, murid-murid masa kini. Badai itu bisa berupa problem ekonomi, problem pekerjaan, problem rumah tangga, problem kesehatan, problem pelayanan, atau juga kematian anggota keluarga yang sekonyong-konyong. Coba perhatikan kata-kata Spurgeon. Spurgeon bilang begini, demikianlah ketenangan kita yang paling menyenangkan bisa digantikan oleh badai yang sangat hebat. Ketenangan kita begitu menyenangkan, tapi tiba-tiba bisa menjadi badai yang sangat hebat. Seorang Kristen jarang mengalami kesenangan atau ketentraman untuk waktu yang lama. Jangan memuji atau membanggakan diri karena atau tentang hari esok, kata orang bijaksana. Dan ini ia sebetulnya bisa menambahkan, jangan membanggakan diri tentang hari ini, karena engkau tidak tahu bagaimana sore atau malam akan berakhir, bagaimana cerahnya pagi itu dimulai. Hari ini pagi cerah, tapi jangan bangga karena sore bisa badai. Pagi bisa aman semua, tapi jangan kabur karena malam bisa badai. Dan itu seringkali terjadi dalam hidup kita. Saya bangun pagi, buka WA, baca WA dari di grup keluarga kami. Di grup keluarga kami bahwa ada ojek datang ke rumah dan sampaikan di rumah bahwa bapak saya ada jatuh, jadi dilarikan ke rumah sakit. Tolong semua anak ikut ke rumah sakit. Saya langsung siap dan berangkat. Pada waktu di perjalanan tiba-tiba telepon dan semua sudah nangis. Bapak saya sudah tidak ada. Padahal kemarin sore masih aman semuanya, masih tenang semuanya. Jangankan sore, malam hari masih tidur, masih berdoa dengan mama saya. Pagi sudah tidak ada. Itu sebagai semacam suatu badai yang menghantam sekonyong-konyong, dan itu merenggut semuanya. Camkan ini baik-baik bahwa supaya kita tidak kaget bahwa ketika pagi cerah, sore itu bisa badai, ya. Dan satu hal lain yang menarik, ayat 23, ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Saudara, menurut Markus pasal 4, karena memang malam,
Jadi Yesus tidur itu wajar. Tidak usah heran kalau Yesus tidur. Jangan seperti orang Islam yang bilang, Tuhan kok tidur? Ya karena Tuhan kita ini juga adalah manusia. Maka sebagai manusia wajar kalau dia tidur, wajar karena dia butuh istirahat. Tapi gara-gara Yesus tertidur, maka murid-murid tidak segera mendapatkan pertolongan pada waktu mereka benar-benar terancam. Dan itu seringkali yang kita alami. Bahwa pada saat kita menghadapi kesulitan, kita harap Tuhan langsung turun tangan. Tapi ternyata tidak ya. Kita sudah nyanyi, ya Yesus, Yesus, dengar doaku. Langsung ada jawaban. Nah ya. Kita doa puasa, langsung ada jawaban. Juga seringkali tidak. Ya. Kita sampai bernyanyi sungguh-sungguh, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tapi setelah itu langsung ada pertolongan? Tidak. Sepertinya Yesus tertidur. Dan ini bukan hanya pengalaman kita, pengalaman banyak orang percaya. Ayub pasal 30 bilang, aku berseru minta tolong kepadamu, tapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tapi engkau tidak menghiraukan aku. Persis seperti lagi badai, tapi kok Yesusnya tidur. Ratapan 3:8, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Dan ini makin bikin sulit. Kalau kita dapat badai dan sekali berseru Tuhan turun tangan, masih lumayan. Tapi sudah dihadapi badai yang begitu hebat, berdoa, Tuhan seperti tertidur dan tidak ada jawaban. Inilah yang bikin sulit dan tambah sulit hidup kita waktu kita menghadapi badai-badai, ya. Hari ini sehat semua, tapi ingat, sore bisa lain. Hari ini ekonomi baik-baik, ingat, besok bisa lain. Hari ini semua lancar dan sukses, ingat, besok bisa lain. Hari ini semua masih bersama-sama, besok bisa lain. Camkanlah bahwa badai hidup bisa datang sekonyong-konyong dalam hidup kita. Ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, mari kita lihat waktu hadapi badai bagaimana reaksi murid-murid dan bagaimana tindakan Yesus. Mari kita lihat dulu reaksi murid-murid yang pertama. Saudara-saudara, waktu murid-murid menghadapi badai ini, yang jelas mereka sangat takut. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Mereka sangat takut. Dan menurut saya wajar. Karena kondisinya sangat kritis. Sangat kritis. Lukas 8 ayat 23. Perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Bahaya. Markus 4. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, kalau dalam kondisi begini, ini wajar kalau kita takut. Ya, wajar kalau kita takut. Dan merasa takut dalam kondisi seperti ini, itu sesuatu yang normal. Tapi ini menjadi tidak normal, menjadi tidak wajar kalau itu membuat mereka kehilangan iman dan kehilangan kepercayaan. Ya, takut dengan hilang iman, hilang percaya itu dua hal berbeda. Saya bisa dalam keadaan takut, tapi saya tetap percaya, bisa. Saya tetap percaya pada Tuhan, tapi saya takut, bisa. Tapi kalau saya takut lalu menyebabkan saya hilang iman, itu masalah lain. Dan itu mungkin terjadi. Sekarang kita lihat bagaimana murid-murid berkata-kata, ya. Ayat 24. Guru, Guru, kita binasa. Menurut Matius, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Markus 4. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Sebenarnya kalimat mereka yang benar yang mana sih? Coba ulang. Dari Lukas 8 ayat 24. Guru, Guru, kita binasa. Matius 8. Tuhan, tolonglah, kita binasa. Markus 4. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yang mana yang betul? Kita binasa. Kayaknya semua benar. Kenapa? Kan murid-murid banyak, jadi mungkin yang lain omong yang di Lukas, yang lain omong di Matius, yang lain omong di Markus. Pokoknya semua sudah kalang kabut. Ya, yang lain bilang guru kita binasa, yang lain bilang tolonglah kita binasa, yang lain bilang engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, perhatikan ya. Ini kata-kata tidak beriman. Guru, kita binasa. Memang sudah binasa atau belum? Belum. Tapi mereka sudah bilang kita binasa. Yang lain bilang
engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli. Maka di sini kita bisa lihat kata-kata ini mencerminkan bahwa iman mereka hilang. Takut itu wajar, tapi ternyata ketakutan itu menyebabkan iman menjadi hilang. Dan inilah yang menjadi masalah. Itulah sebabnya Yesus menegur mereka. Ayat 25, di manakah kepercayaanmu? Matius 8, ayat 26, kamu yang kurang percaya. Markus 4, mengapa kamu tidak percaya? Maka sebenarnya memang inti masalah mereka itu adalah bahwa mereka tidak beriman dalam kondisi semacam ini. Ya, gelombang dan badai menghantam mereka dan mereka takut sampai hilang iman, nyali mereka menjadi ciut. Dan seringkali jugalah itulah yang terjadi pada kita. Seringkali badai dalam hidup kita, kita anggap Tuhan sudah tidak peduli kita lagi. Pada waktu papa saya masih hidup, satu kali beliau punya masalah dengan matanya. Tiba-tiba dia lihat semua dunia ini menjadi orange. Ya, semua orang berbaju orange. Pohon-pohon juga orange semua. Nah, ini ada yang tidak beres ini, ya. Kita bawa ke dokter. Dokter di Kupang bilang nggak bisa diatasi nih. Lalu bawa ke Surabaya. Setelah bawa ke Surabaya, putuskan operasi. Ya, ada retina yang putus. Ya, lalu dioperasi. Pada waktu mau operasi, nah, saya koordinasi semua rekan-rekan dari mana untuk berdoa pada waktu operasi, sebelum operasi, waktu operasi, kita bikin tim doa setelah operasi, dan tibalah saatnya untuk dibuka dan menentukan beliau melihat atau tidak. Tadi lihat semua orange. Begitu dalam nama Yesus buka, begitu buka, orange-nya hilang, tinggal hitam gelap semua. Ternyata tambah parah setelah operasi. Saya jelas kecewa dong, ya. Habis konsultasi lagi, akhirnya terpaksa pindah ke rumah sakit swasta. Mungkin karena di situ ya pakai asuransi, jadi mungkin pelayanan kurang bagus. Akhirnya dipindah ke yang swasta dan kita tidak punya uang, pinjam uang untuk operasi kedua. Dan untuk operasi kedua nih doa lebih diperkuat lagi. Ya, kami keluarga puasa dan habis operasi lalu buka dalam nama Yesus buka dan gelap total. Dan akhirnya pulang kampung, waktu datang masih lihat walaupun orange, pulang sudah nggak lihat sama sekali. Dan saya ingat pada waktu itu, sementara saya duduk, mama saya datang, panggil saya dipanggil kakak hamba Tuhan kan, sekarang jawab mama, ya. Mama sama bapak ini dari muda sudah melayani Tuhan, ya. Tiap bulan tidak pernah absen yang namanya persepuluhan. Pekerjaan Tuhan di mana yang bapak dan mama tidak dukung. Sekarang waktu bapak operasi dan semua berdoa sendiri, sekarang mama tanya, Tuhan ada di mana? Apa dia tuli kah? Sekarang kakak hamba Tuhan jawab, mama saya marah. Saya angkat muka dan saya juga tidak tahu. Karena saya juga bertanya-tanya, kenapa bisa begitu? Ini doa begitu kuat. Sudah 2 kali operasi, coba kali yang pertama, biarpun orange yang bening masih lihat. Tapi ini gelap sekali. Dan akhirnya bapak saya menjadi buta sebelah. Sampai meninggalnya. Nah, kita bisa lihat, waktu itu saya melihat, waduh, betul mama saya menjadi marah dengan Tuhan. Dan sampai dia tanya, apakah Tuhan tuli? Maka ini bisa terjadi di dalam hidup kita. Saat badai menghantam hidup kita, lalu kita menjadi kehilangan iman, kehilangan percaya. Nah, saudara-saudara, saat itu kita merasa bahwa hidup kita sudah berakhir. Coba lihat, kita bandingkan dengan 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ini zaman Elia nih ya. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Sepertinya mereka sudah tidak punya iman lagi, ya kan? Yang mereka pikir mereka nggak punya ini dan habis makan, matilah kita. Karena sudah tidak punya apa-apa lagi.
Kita selalu berpikir hidup kita semua akan segera berakhir ketika badai menghantam kita. Kita menjadi seperti orang-orang tidak beriman. Kita lupa bahwa kita masih punya Tuhan yang Maha Kuasa. Sekalipun kita panggil-panggil, sepertinya dia lagi tertidur. Murid-murid kurang iman atau kehilangan iman. Tapi yang menariknya atau masih lumayan adalah walaupun kehilangan iman, mereka masih berteriak kepada sang guru, "Guru, kita binasa." Dengan kata lain, ya walaupun iman mereka cacat, tapi mereka masih berseru kepada Tuhan juga. Ya, Adam Clark bilang begini, ketidaksempurnaan kita tidak boleh menghalangi kita berdoa kepada Allah. Bukan jasa kita yang membuat doa kita efektif. Ya, bukan jasa kita, bukan kuatnya kita berdoa. Tuhan kadang mau menjawab problem kita melalui doa dan melalui iman kita, tapi kadang tidak. Coba saudara, waktu orang di kolam Bethesda itu ya, sudah lumpuh tuh ya, lalu Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Dia jawab apa? Tuhan, ini kalau goncang begini semua lompat masuk, saya lumpuh begini bagaimana bisa masuk? Baru bergerak orang lain sudah duluan. Padahal Tuhan tanya apa? Maukah engkau sembuh? Ini orang tidak punya iman sama sekali. Tapi Tuhan bilang apa? Angkat tilammu dan jalanlah. Jalan. Ada orang tidak beriman tapi Tuhan mau dia sembuh, dia sembuh. Sementara Paulus itu orang beriman, kurang beriman macam apa, tapi dia bilang, sudah 3 kali aku berseru, Tuhan bilang, cukup kasih karunia aku, sebab dalam kelemahan kuasaku jadi sempurna. Paulus beriman, tapi Tuhan tidak kabulkan permohonannya. Si lumpuh tidak beriman, tapi Tuhan sembuhkan dia. Kalau begitu sebenarnya, yang lebih penting semuanya adalah, apakah Tuhan berkenan atau tidak. Kadang dia menjadikan iman menjadi standar, kadang tidak, tapi kehendaknya. Ya, karena itu, maka walaupun kita lemah iman seperti apapun, tetap saja berseru kepada Tuhan. Karena bukan bagusnya, sempurnanya iman dan doa kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Ya, itu sikap murid-murid. Sekarang mari kita lihat tindakan Yesus. Nah, dalam kasus ini Yesus bertindak bagaimana? Pertama, dia bangun dari tidur. Ya, ayat 24. Ia pun bangun. Ada sesuatu yang menarik. Saya tanya saudara ya, kalau saudara dalam sebuah pelayaran, lalu gelombang badai taufan begitu hantam perahu, saudara bisa tidur? Biasanya semua bangun ya, karena ini hampir binasa. Tapi ternyata Yesus bisa tidur di tengah badai dan tidak terbangun gara-gara badai. Tapi ketika murid-murid minta tolong, dia bangun. Dengan kata lain, badai tidak bisa membangunkan dia, tapi doa bisa membangunkan dia. Ya, Hendriksen bilang, merupakan sesuatu yang menghibur untuk tahu bahwa suatu teriakan dari kesediaan manusia membangunkan orang yang tidak bisa dibangunkan oleh suatu badai yang paling hebat. Badai yang paling hebat tidak membangunkan dia, tapi satu teriakan minta tolong itu membangunkan dia. Dan Yesus bangun pada waktu yang tepat. Seandainya dia terlambat bangun, itu perahu sudah di dasar danau ya. Dia terlambat saja beberapa menit, selesai mereka. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Spurgeon bilang, tetapi saya terhibur oleh pemikiran bahwa Yesus tidur, tapi dia tidak pernah terlambat bangun. Yesus bisa tidur, tapi dia tidak pernah terlambat bangun. Seperti saya bilang tadi, badai itu menghantam kita dan kadang-kadang kita sudah berseru-berseru, tapi sepertinya Tuhan tidak peduli, dia tidur. Dan seringkali kita pikir Tuhan terlambat, tapi tidak. Tuhan bisa tidur, tapi dia tidak pernah terlambat untuk bangun. Tuhan pasti sanggup, tangannya tak pernah terlambat mengangkatmu. Dia pasti menolong anak-anaknya. Nah, karena itulah maka kita bersyukur bahwa Tuhan kita Tuhan yang peduli, tidak pernah terlambat. Yang kedua, saudara, dia menghardik angin dan air atau danau itu. Ayat 24. Dia pun bangun lalu menghardik angin dan air itu, dan
yang menyamuk itu, angin dan air itu pun reda, danau itu pun menjadi teduh. Versi Markus. Dia berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, bahwa angin, badai, taufan bisa tunduk atas perintah Yesus. Ini sebenarnya kita bisa jadikan sebagai dasar untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan atau Allah. Orang Islam selalu mau tanya, di mana di Alkitab Yesus bilang akulah Tuhan, akulah Allah? Seringkali begitu ya. Ya, tapi kalau Yesus tidak mengatakan Tuhan, aku Allah, tapi perbuatan-perbuatannya itu menunjukkan dia Tuhan dan Allah. Karena apa, saudara? Dia hardik angin dan badai, dan di dalam perjanjian lama yang bisa lakukan itu hanya Yahweh. Coba lihat Mazmur 89. Ya Tuhan, kalau Tuhannya T-U-H-A-N besar semua itu dari bahasa Ibrani Yahweh. Kalau hanya T yang besar, U-H-A-N kecil, itu dari Adonai. Tapi kalau besar semua Yahweh. Ya Yahweh, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Yahweh, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkau yang memerintahkan kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Siapakah seperti Engkau? Artinya, yang punya kuasa bisa meneduhkan badai itu hanya Yahweh. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus perintahkan diam, tenanglah, dan diam. Kalau ternyata Yesus bukan Yahweh, bukan Tuhan, artinya selain Tuhan ada yang bisa perintahkan badai. Maka ayat ini jadi salah. Hak eksklusif di dalam meneduhkan badai itu milik Tuhan sendiri, dan Yesus melakukan. Jadi Yesus memang tidak perlu kemana-mana, aku Tuhan, aku Allah, tapi perbuatannya itu menunjukkan dia Tuhan dan Allah. Yesus itu kalau saudara belajar mujizat-mujizatnya, khusus di Injil Matius, dia itu pertama, dia berkuasa atas satu, sakit penyakit. Kedua, dia berkuasa atas alam, seperti kasus ini. Yang ketiga, dia berkuasa atas setan. Dan yang keempat, dia berkuasa atas maut atau kematian. Ini 4 mujizat di dalam Injil-Injil, dan semua dikerjakan Yesus. Dan ini tidak bisa tidak bahwa dia adalah Tuhan dan Allah. Tapi saudara-saudara, kalau memang Tuhan, kenapa tidur? Ya karena dia juga manusia. Maka sebenarnya di dalam satu kisah ini kita melihat ketuhanan Yesus dan kemanusiaan Yesus muncul bersamaan. Kemanusiaannya nampak ketika dia tidur, tapi ketuhanannya nampak ketika dia bangun dan teduhkan badai. Karena itulah saudara-saudara, maka di sini kita bisa melihat Yesus sesungguhnya adalah Tuhan Allah yang meneduhkan badai. Ada dukungan lain terhadap ketuhanan Kristus, yaitu ayat 25. Maka takutlah mereka dan heran, siapa gerangan orang ini sehingga dia memberi perintah dan angin air taat kepadanya? Siapa? Saudara, maka takutlah mereka. Sekarang kenapa murid-murid takut? Yang tadi takut juga kan? Takut apa tadi? Takut tenggelam. Yang ini takut apa? Takut karena mereka siapa gerangan orang ini sehingga dia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka dia taat kepadanya. Kelihatannya mereka sadar ini bukan guru biasa nih, ini bukan manusia biasa nih, ini pasti Tuhan. Dan karena dia Tuhan, orang menjadi takut berhadapan dengan dia. Ini takut yang bagus. Dan sadar secara implisit mereka sadar mereka sedang berhadapan dengan bukan manusia biasa, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa tadinya mereka takut badai gelombang, sekarang mereka takut karena mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang bisa menenangkan badai, dan mereka sebenarnya menyadari ketuhanan, kealahan Yesus, dan itu membuat mereka gentar. Dan saudara-saudara, tindakan Yesus menghardik angin dan badai menyelamatkan, mengeluarkan para muridnya dari bahaya. William Barclay bilang begini, di mana Yesus Kristus hadir, di situ pasti ada damai. Dan damai itu tidak akan pernah ditiup oleh angin kencang yang bagaimanapun, karena Yesus Kristus berkuasa menenangkan, meneduhkan angin badai seperti itu. Kehadiran Yesus Kristus membawa damai bagi jiwa-jiwa yang diguncang oleh berbagai angin badai yang bertiup. Di mana ada Yesus, di situ ada damai. Tapi ternyata damai, bagaimana damai bisa ada kalau ada badai?
Kalau begitu, damai yang Tuhan berikan biasanya damai di tengah badai. Aman dan sejahtera walau di tengah badai, ya kan? Itulah damai yang beda dengan dunia. Kalau menurut dunia, kalau tidak ada badai, kita damai. Begitu ada badai, damai hilang. Tapi ternyata bersama Tuhan Yesus, badai itu datang. Tapi ternyata bisa ada damai juga di tengah badai. Ya, itu luar biasanya. Yang ketiga, yang Yesus lakukan adalah dia tegur murid-murid. Lihat ayat 25. Di manakah kepercayaanmu? Markus 4. Mengapa kamu tidak percaya? Dari teguran ini terlihat bahwa Yesus mau waktu kamu hadapi badai macam apapun harus tetap beriman. Jangan sampai hilang imanmu ketika di tengah badai. Itu yang saya bilang tadi. Seringkali di tengah badai kita menjadi hilang iman kita. Dalam pulpit komentari dia bilang, Yesus bisa membimbing umatnya ke dalam bahaya, tapi dia selalu mengalami bersama mereka dan membimbing mereka keluar darinya pada saatnya. Bukankah dia Yahweh? Bukankah dia Tuhan yang berkuasa atas alam? Lalu kalau menyadari hal ini, kenapa harus takut? Ya, karena itu intinya waktu saudara hadapi apapun, yang penting saudara bukan hadapi badai seperti Yunus karena lari dari Tuhan. Tapi kalau saudara sudah ikut Tuhan, sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, masih ada badai pun, percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Sekarang yang terakhir, ini yang lebih penting yang mau saya jelaskan. Sebenarnya apa sih tujuan Tuhan memberikan badai menghantam murid-murid? Tadi saya bilang ya, dalam ilustrasi saya, kalau kita nih mantan anak iblis, iblis pasti serang. Tapi iblis tak mungkin serang kalau Tuhan tidak izinkan. Makanya waktu iblis mau serang Ayub, dia minta izin sama Tuhan kan? Lalu Tuhan bilang, kamu boleh serang semua, tapi yang ini tidak boleh. Maka iblis lakukan semua di sini, tapi dia tidak bisa lewati batasan ini. Dia serang semua, tapi nyawa Ayub, tubuh Ayub tidak boleh. Maka dia serang anak-anaknya, rumahnya, binatangnya, harta kekayaannya, semua diserang, tapi diri Ayub tidak. Dalam tahap kedua, iblis bilang lagi, coba serang dia. Tuhan bilang, boleh serang dia, batasnya mana? Nyawa. Lu boleh bikin apapun pada tubuhnya, nyawanya nggak boleh. Maka iblis hanya punya batasan di situ. Jadi iblis itu tidak mungkin serang kita kalau Tuhan tidak izinkan. Iblis pun tidak mungkin menyerang kita melampaui batasan. Tapi Tuhan izinkan. Karena Tuhan izinkanlah, maka kita selalu ada dalam peperangan rohani kan, lawan iblis kan. Karena Tuhan izinkan. Nah, waktu saudara menghadapi badai, kesulitan, masalah, itu Tuhan pasti izinkan itu. Tidak ada anak Tuhan sungguh-sungguh bisa hadapi badai kebetulan, tidak ada. Oh, kebetulan saya hadapi musibah ini, kebetulan saya menghadapi masalah, tidak ada. Kalau kita sungguh-sungguh taat Tuhan, terus ada badai, pasti Tuhan punya rencana itu, tidak ada kebetulan. Di dunia ini, kalau kita percaya kedaulatan Allah, tidak ada yang namanya benar-benar kebetulan. Saya bisa, kebetulan saya ketemu mbak ini. Karena saya nggak tahu kan, kebetulan. Tapi Tuhan yang atur semua. Nah mungkin kebetulan. Kita tidak selalu tahu. Tapi yang namanya kebetulan itu tidak pernah benar-benar ada. Tuhan atur semua sampai hal-hal kecil. Kenapa sampai hal-hal kecil? Karena hal-hal kecil itu selalu menyebabkan hal-hal besar. Satu hari saya terima WA. Pak Isra, saya ada sedikit persembahan untuk gereja. Tapi lewat Western Union. Bapak cairkan ya. Oke Pak. Lalu saya pikir di Western Union, saya cari di mana ya bisa cairkan duit di Western Union ini ya. Setelah itu saya cari, oh ada dua bank. Ada bank BNI, ada Maybank. Saya milih mana ya? Ke BNI kayaknya antrian terlalu panjang lah. Ya kan? Cari yang bank yang tidak terkenal itulah ya, yang agak inilah supaya longgar-longgar lah. Akhirnya saya pilih Maybank. Lalu waktu saya masuk Maybank, mulai carikan ada customer service-nya di depan saya. Wih, saya lihat ceweknya cantik. Ya. Lalu waktu dia layani saya ramah sekali. Akhirnya
Saya jadi naksir ceweknya. Maksudnya bukan naksir untuk saya sudah punya istri. Ya, lalu saya kenalan sama dia, saya udah, adik ini cantik sekali. Sudah punya pacar belum? Dia bilang belum. Mau kakak naksir adik, mau kakak jodohkan sama adik, adiknya kakak. Dia senyum-senyum saja. Gini aja, ini hari Jumat ya. Nanti hari Senin, kalau ada laki-laki yang datang buka rekening di Maybank dan dia bilang, saya orang utusannya Pak Esra, itu dia. Saya diam-diam ambil foto ceweknya, saya naikkan ke grup keluarga. Lalu saya bilang ke adik saya yang jomblo, tertarik nggak? Dia, siapa nih kakak? Nggak usah tanya siapa. Hari Senin buka rekening di Maybank, customer service nama ini, ya, bilang dari Kak Esra. Maka pergilah dia sungguhan. Dia buka nomor rekening. Nah, dia buka rekening, masukkan duit. Lalu dia bilang, saya diutus dari Kak Esra. Langsung customer service-nya senyum-senyum, lalu bilang, ya standar pelayanan kan, Bapak ini kalau ada apa-apa silakan hubungi nomor customer service. Lalu adik saya bilang, bisa nomor pribadi? Ya. Singkat cerita, pacaranlah mereka. Habis pacaran mereka, lalu menikahlah mereka. Dan itulah adiknya istri saya yang namanya Rina, ya. Dan sekarang dia ada di keluarga saya. Coba, menikahnya adik saya itu peristiwa penting dan besar, ya kan? Tapi kenapa dia bisa menikah? Karena saya yang menjodohkan. Kenapa saya bisa jodohkan? Karena saya muncul di bank itu. Kenapa saya bisa muncul di bank itu? Ya, karena ada Western Union. Kenapa ada Western Union? Karena ada orang yang transfer uang. Kalau begitu, kira-kira orang yang transfer uang itu kebetulan? Nggak bisa kebetulan. Itu hal kecil, tapi bukan kebetulan karena ada hal-hal besar lain yang menyusul. Maka hal kecil saja Tuhan pasti bekerja di situ. Apalagi hal besar. Jadi yang namanya benar-benar kebetulan itu nggak ada. Tuhan sudah mengatur semua. Ya, hari ini saya bisa kenal saudara, saudara bisa kenal saya. Itu juga nggak kebetulan itu. Coba kalau tanya Pak Engki bagaimana kenal saya juga, kayaknya dari mata manusia kayak kebetulan. Tapi nggak bisa kebetulan. Itu pasti Tuhan atur. Nah sekarang kalau Tuhan atur semua, kira-kira saudara anak Tuhan sungguh-sungguh tiba-tiba dihantam musibah, badai, kira-kira kebetulan? Nggak bisa. Pasti ada rencana Tuhan. John Calvin bilang begini, adalah pasti bahwa badai yang menggoncangkan danau bukanlah kebetulan. Karena bagaimana Allah bisa mengizinkan anaknya didorong ke sana kemari dengan sembarangan oleh kehebatan gelombang-gelombang? Kalau Tuhan izinkan anaknya digoyang oleh gelombang, itu pasti ada rencana. Tapi kalau tidak ada rencana, masa Allah membiarkan anaknya digoyang-goyang saja tanpa ada tujuan? Tidak bisa. Karena itu saudara, waktu badai menghantam hidup saudara, kesulitan menghantam, sadarlah Tuhan sedang punya proyek di dalam hidup saudara. Ya, proyeknya apa? Nanti di ujung. Kalau baru hadapi badai saudara langsung bunuh diri, ya proyeknya nggak jadi. Saudara langsung memberontak lari dari Tuhan, proyeknya nggak jadi. Bahkan termasuk badai bergelombang hantam, Yesusnya tidur, itu pun tidak kebetulan. Semua ada rencananya. Kalau begitu tujuannya apa? Pertama, Tuhan mau agar murid-muridnya menyadari kelemahan mereka. Ya, satu hal yang juga tidak kebetulan adalah peristiwa ini terjadi di Danau Galilea. Ingat, beberapa murid Yesus adalah nelayan di Danau Galilea. Mungkin hidup mereka habis di sana urus cari ikan. Dengan kata lain, Danau Galilea itu lapangannya mereka. Dan seluruh keahlian mereka ada di danau itu. Tapi sekarang Tuhan izinkan badai menghantam mereka di lapangan mereka. Tuhan izinkan badai menghantam mereka justru dan hampir binasa justru di tempat yang sekian lama bagi mereka itu lapangan mereka. Lalu kenapa Tuhan izinkan itu? Tuhan mau katakan bahwa sesungguhnya adalah setiap orang tanpa Tuhan itu lemah. Ya, setiap badai hidup yang Tuhan izinkan menghantam kita sebenarnya itu pesan Tuhan. Pesan bahwa kita makhluk lemah yang tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Dia kita binasa dan kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu. Kadang-kadang ketika hidup kita aman, kita merasa kita bisa kontrol segala sesuatu.
kita bisa kontrol ini, kita bisa kontrol itu, dan kita merasa hebat karena bisa kontrol semua. Tapi Tuhan izinkan badai menghantam kita supaya kita sadar bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Clark bilang begini, satu keuntungan dari ujian-ujian adalah membuat kita mengetahui kelemahan kita. Maka pada saat masalah datang menghantam saudara, saudara harus sadar Tuhan sedang mengajar saudara bahwa saudara lemah, saya lemah, dan kita butuh bergantung pada Dia. Kedua, Tuhan mau menguji dan menguatkan iman. Selain menunjukkan kelemahan para murid, Dia juga mau menguatkan iman mereka. Calvin bilang, dan hendaklah kita belajar bahwa kapanpun terjadi peristiwa apapun yang merugikan atau bersifat bermusuhan pada kita, Tuhan menguji iman kita. Hendrickson, kita tidak boleh lupa bahwa pimpinan ilahi sedang bekerja di sini. Seperti yang selalu terjadi, Yesus harus berada di danau ini supaya melalui mujizat yang sangat mengherankan bisa menguatkan iman para muridnya. Badai itu untuk menguji kita dan menguatkan kita. Dan Tuhan mau kita itu diuji, dikuatkan melalui badai-badai hidup. Kalau anak Tuhan tidak pernah menghadapi badai, dia menjadi anak Tuhan yang gampangan, yang lemah. Sama seperti saudara punya anak. Kalau anak saudara tidak pernah dari kecil saudara lahir di tengah-tengah keluarga yang kaya raya, yang dimanjakan segala macam, tidak pernah ada kesulitan. Begitu saudara nggak ada, ya, kropos. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi anak-anak yang kropos, tapi melalui ujian-ujian itu, melalui masalah-masalah penderitaan itu, iman kita diuji. Kita hari ini menemukan satu kalimat yang luar biasa dari tengah-tengah penderitaan seseorang. Itu di Ayub pasal 1 ayat 21, ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tapi kalimat ini baru keluar kapan? Kalau saya yakin kalau Ayub tidak pernah menghadapi kesulitan, ini kalimat tidak keluar. Tapi kalimat yang penting ini keluar dan berguna bagi seluruh dunia, lahir dari seorang yang menderita, seorang anak Tuhan yang menderita. Jadi penderitaan itu memang bikin kita itu makin kuat. Dan Tuhan selalu berikan perintah, tapi setelah Dia berikan perintah, Dia kasih ujian untuk menguji kita, apakah kita pegang perintah itu atau tidak. Dia berfirman, aku akan memelihara engkau. Lalu setelah itu selesai? Tidak. Kalau Tuhan bilang, aku akan memelihara engkau, setelah itu Dia akan menguji hal itu. Dengan apa? Kirim badai. Kirim badai apa? Ekonomimu hancur, pekerjaanmu hancur, kamu di PHK, bisnismu bangkrut, dan sebagainya. Tujuannya apa? Untuk lihat apakah kamu masih percaya bahwa aku memelihara kamu. Kalau Tuhan bilang, anakku, aku memelihara kamu, lalu di rekeningmu ada 100 miliar, kamu mengalami bagaimana Tuhan memelihara kamu? Sabar dulu, kasih badai dulu. Begitu badai dan bangkrut, kamu sudah tidak punya apa-apa. Begitu kamu sudah tidak punya apa-apa, baru kamu bilang, aku memeliharamu, baru benar-benar hidup. Dia berfirman, Dia akan melindungi kita di setiap jalan kita. Apakah kamu percaya? Untuk menguji itu, maka Dia kirim badai berupa bahaya, berupa ancaman terhadap hidup, supaya kita belajar percaya Dia melindungi saya. Dia berfirman, Dia menyertai kita. Dia berfirman bahwa sekalipun melewati lembah kekelaman, aku beserta engkau. Dan untuk menguji itu, Dia ambil orang-orang terpenting dalam hidupmu untuk melihat apakah kamu masih percaya bahwa setelah semua tidak ada, kamu tetap percaya bahwa Dia menyertai kamu. Maka semua badai yang Dia izinkan itu hanya untuk menguji dan menguatkan iman kita, ya. Dan yang terakhir, Tuhan mau menunjukkan kuasa-Nya dan memperkenalkan diri kepada murid-murid. Tadi kita sudah lihat, Dia memperkenalkan diri. Dia perkenalkan diri lewat apa? Waktu Dia teduhkan badai, Dia sedang perkenalkan diri bahwa saya inilah Yahweh perjanjian lama. Dan murid-murid tahu itu. Makanya di ayat 25, siapa gerangan orang ini sehingga Dia memberi perintah kepada angin dan mereka taat kepadanya? Matius 8 ayat 27, orang apa
Apakah dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Hari itu, hari di mana murid-murid dihantam badai taufan, mata mereka akhirnya lihat mujizat luar biasa, bahwa angin, badai, taufan, gelombang itu teduh seketika. Dan hari itu mereka menyadari mereka tidak sedang ikut seorang guru manusia biasa. Dia lebih daripada manusia. Dia Tuhan dan Allah. Seandainya mereka tidak dihantam badai, apakah mereka punya kesempatan lihat mujizat? Nah, seandainya hari itu mereka tidak dihantam badai, apakah mereka bisa mengenal dia secara lebih dalam? Mungkin tidak. Dengan kata lain, badai itu sebenarnya mengajar mereka untuk tahu siapa Tuhan dan mengalami kuasanya. Saudara, bangsa Israel pernah hadapi badai besar ratusan tahun, 430 tahun ditindas di Mesir. Kenapa Tuhan izinkan itu? Supaya waktu Tuhan menyelamatkan mereka dari sana, mereka dapat melihat kuasa, keajaiban, dan mengenal Tuhan. Lihat Keluaran 18. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab dia telah menyelamatkan bangsa itu dari tangan orang Mesir. Kenapa Yitro bisa berkata, sekarang aku tahu Tuhan lebih besar dari segala Allah? Kalau Israel tidak pernah ditindas di Mesir, ini kalimat tidak bisa keluar. Saudara tahu 10 tulah di tanah Mesir? Ya, kalau kita baca Alkitab, wah hanya Tuhan bikin 10 keajaiban. Tidak, itu peperangan rohani. Kenapa? Karena orang Mesir adalah orang yang bangsa politis yang percaya hampir segala hal itu adalah dewa. Dewa tertinggi namanya Dewa Ra, yaitu dewa matahari. Makanya Dewa Ra itu dari Potifera, yang kalau disingkat Potifar. Itu ada Ra di situ. Makanya kenapa mereka bikin kertas itu dari pohon papirus itu? Karena ada kayak matahari. Dewa mereka tertinggi itu matahari, tapi yang lain-lain itu juga dewa. Salah satu dewa yang mereka sembah itu adalah Sungai Nil. Mereka menyembah Sungai Nil. Tiba-tiba Tuhan kasih air Sungai Nil berubah jadi darah. Maka dengan kata lain, waktu Tuhan bikin mujizat air jadi darah, itu pukulan pertama untuk satu dewa Mesir. Itu peperangan rohani. Apalagi itu, mereka menyembah dewa katak, dewa nyamuk, lalat, pikat, dan segala macam itu. Itulah dewa-dewa mereka. Dan Tuhan hancurkan semua dalam 10 tulah. Mengapa terjadi kegelapan? Kegelapan itu kenapa? Kegelapan salah satu tulah itu karena apa? Dewa Ra, dewa matahari, itu digelapkan oleh Tuhan. Itu peperangan rohani dikalahkan. Sehingga pada akhirnya tulah ke-10, Firaun melepaskan Israel keluar. Maka Yitro bilang, sekarang aku tahu Tuhan lebih besar dari segala Allah. Jadi kalau Israel tidak mengalami penindasan di Mesir, mereka tidak mengalami mujizat dan pengenalan akan Tuhan. Di 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja ada cerita tentang Naaman yang sakit kusta, bukan? Apakah kebetulan? Tidak. Tuhan izinkan Naaman kena kusta. Supaya apa? Supaya dia bisa lihat kuasa Tuhan dan dia mengenal Tuhan. 2 Raja-Raja 5. Kemudian kembalilah dia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Kalau dia tidak mengalami kusta dan akhirnya disembuhkan, bagaimana ini kalimat pengakuan iman bisa keluar? Pengakuan iman ini keluar karena dia punya masalah sakit penyakit dulu, sakit kusta. Sekarang aku tahu di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Berarti masalah yang dialami bikin dia mengalami kuasa Tuhan dan mengenal Tuhan. Anak janda di Sarfat dengan anaknya tidak punya apa-apa lagi. Dan mereka tadi bilang habis makan mati. Ya. Lalu anaknya jatuh sakit dan mati. Itu badai. Tapi itu tujuannya supaya dia lihat kuasa Tuhan dan percaya. 1 Raja-Raja 17:24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Firman Tuhan yang kau ucapkan adalah benar. Ini pengakuan iman. Tapi pengakuan iman ini terjadi ketika dia menghadapi badai dan kesulitan. Anaknya mati. Nah, maka disinilah kita bisa lihat ya, tujuan Tuhan kasih kita badai. Pertama, dia sadarkan kita lemah. Kita tidak bisa kontrol segala sesuatu. Kedua, dia mau menguji kita. Dan yang ketiga, dia mau kita kenal dia.
Ya, Spurgeon bilang begini, saudaraku yang kekasih, tahukah kamu bahwa Allah kadang-kadang mengerjakan mujizat yang lebih besar pada waktu dia menopang umatnya dalam kesukaran daripada jika dia membawa mereka keluar darinya? Bagi dia untuk membiarkan semak menyala tetapi tidak terbakar merupakan sesuatu yang lebih agung atau lebih hebat daripada memadamkan nyala itu, dan dengan demikian menyelamatkan semak itu. Karena itu jangan mengeluh ya kalau ada masalah ya. Yang penting saudara pastikan masalah yang saudara hadapi bukan karena ketidaktaatan saudara, tapi karena ketaatan saudara. Bukan karena hajaran Tuhan, tapi ujian dari Tuhan. Kalau hadapi itu, ingat, Tuhan mau kita kenal dia. Sekarang saya mau tutup dengan satu kalimat yang saya ciptakan sendiri. Jika Anda tidak pernah mengalami sakit, bagaimana Anda mengenal dia sebagai penyembuh? Jika Anda tidak pernah mengalami kesedihan, bagaimana Anda mengenal dia sebagai penghibur? Jika Anda tidak pernah mengalami kekurangan, bagaimana Anda mengenal dia sebagai pemelihara? Jika Anda tidak pernah mengalami ketakutan, bagaimana Anda mengenal dia sebagai pengawal? Jika Anda tidak pernah mengalami bahaya, bagaimana Anda mengenal dia sebagai penjaga? Jika Anda tidak pernah mengalami kesendirian, bagaimana Anda mengenal dia sebagai sahabat? Jika Anda tidak pernah mengalami kebimbangan, bagaimana Anda mengenal dia sebagai penasehat? Jika Anda tidak pernah mengalami tuduhan, bagaimana Anda mengenal dia sebagai pembela? Kalau begitu, semua hal yang diizinkan itu supaya bikin kita kenal dia lebih dalam. Masalah-masalah yang ada harus membuat imanmu bertambah dan pengenalanmu bertambah. Kalau masalah yang datang ternyata tidak membuat imanmu bertambah, pengenalanmu bertambah, ada something wrong di situ. Karena itu marilah, daripada kita mengeluh dengan semua kesulitan yang ada, kita bersyukur saja. Karena tangan Tuhan tidak dengan sia-sia membiarkan anaknya diumbang-ambingkan oleh gelombang tanpa tujuan. Apakah kita bisa tahu tujuan akhir nanti? Bisa ya, bisa tidak. Puji Tuhan kalau Tuhan izinkan kita sadar, oh saya jadi tahu tujuannya ini. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu tujuannya apa. Tapi percayalah, Tuhan itu baik. Ya, saya kemarin baru bikin satu cerita. Ya, ada seorang raja yang gemar berburu. Lalu dia pergi berburu dengan pembantunya. Lalu karena tidak dapat binatang buruan, lalu mereka istirahat. Raja istirahat di bawah pohon. Pembantunya yang dekat dengan dia nih, lalu lagi perbaiki senapannya, bersihkan. Tapi dia nggak tahu ini moncong senapan menghadap ke raja. Nah tiba-tiba ada bunyi kaget, dia tak. Tiba-tiba dia tak dan tak, peluru hantam dan kena kaki raja, jempol raja putus. Maka betapa murkanya raja. Anak buah kurang ajar biar pulang sampai di sana, masukkan penjara, biar kamu membusuk di penjara selama-lamanya. Raja benci sekali dengan anak buahnya ini, sudah dipenjarakan. Mulai dari itu, raja kamu berburu sendirian saja, kamu nggak mau bawa anak buah lagi. Akhirnya raja pergi berburu, dia masuk ke hutan saking dalamnya. Akhirnya dia ditangkap oleh salah satu suku terasing, suku kanibal. Berhasil tangkap raja, dan mereka bawa raja untuk dipersembahkan kepada dewa mereka sebagai korban bakaran. Nanti setelah dibakar, maka tubuh itu diserahkan ke dewa. Habis di dewa, mereka boleh makan. Dan akhirnya raja diikat di atas mezbah, siap disembelih. Pada waktu disembelih, tiba-tiba ada yang sabar. Kenapa sabar? Karena apa? Lihat ini, ternyata raja tidak punya jempol. Karena menurut peraturan suku itu, memberi kepada dewa itu harus tidak boleh cacat. Dan raja ini tidak punya jempol. Karena dia tidak punya jempol, tidak bisa dipersembahkan kepada dewa. Akhirnya singkat cerita, raja dibebaskan. Nah, raja, aduh, untung sekali ya, saya kehilangan jempol. Seandainya jempol saya masih ada, mati saya hari ini. Akhirnya raja dengan senang hati pulang, lalu dia pergi berkunjung ke penjara. Dia cerita mantan anak buahnya, bla 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 bla. Jadi saya terima kasih karena kamu dulu pernah tembak jempol saya. Saya mau terima kasih, tapi sekaligus minta maaf. Kenapa? Saya minta maaf karena saya sudah penjarakan kamu begini lama. Saya bersalah. Lalu anak buahnya bilang, tidak usah minta maaf raja. Saya justru berterima kasih pada raja. Loh, kenapa kamu berterima kasih pada saya? Kan saya sudah penjarakan kamu. Karena kalau raja tidak memenjarakan saya, pasti kita dua sama-sama ke hutan. Waktu ditangkap, kita dua sama-sama ditangkap. Raja tidak jadi disembelih karena tidak ada jempol, tapi jempol saya lengkap.
Ya, jadi pasti saya yang disembelih. Jadi justru dengan saya dipenjarakan itu menyelamatkan nyawa saya. Maka saudara lihat, di balik hancurnya jempol raja ada kebaikan. Di balik penjarakannya si anak buah ini ada kebaikan. Ya, nah kalau begitu marilah kita percaya bahwa di balik musibah yang terjadi pasti ada rencana Tuhan. Apakah kita selalu tahu? Tidak selalu. Kadang-kadang kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Tapi yang penting percaya hati Tuhan itu baik. Melalui badai dia mau kamu alami kuasanya dan kenal dia. Selamat berlayar dan menghadapi badai. Yang penting adalah hadapi badai. Yang penting bersama dengan Tuhan, ya. Kalau bersama dengan Tuhan kita lewati semua. Mari kita menyanyi bersamamu Tuhan. Tuhan, hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat. Kalau sekarang mereka belum menghadapi badai apa-apa, biarlah mereka selalu waspada bahwa sekunyung-kunyung badai itu bisa datang. Dan pada waktu mereka menghadapi badai, ingatkan firman Tuhan ini. Tapi untuk semua saudaraku yang sedang menghadapi badai, sakit penyakit, problem ekonomi, problem keluarga, kedukaan, atau apa saja yang memporak-porandakan hidup mereka, ajarlah mereka untuk sadar bahwa ini bukan kebetulan. Ada proyek Tuhan yang mau dikerjakan dalam hidup mereka, dan biarlah engkau berproses. Kami tidak mau meminta badai itu berhenti sebelum waktu Tuhan. Biarlah Tuhan berproses dalam badai ini mencapai tujuanmu, dan dalam waktumu Tuhan engkau boleh teduhkan badai-badai itu sehingga ada kelepasan, ada kuasa Tuhan yang dilihat, dan ada pengenalan Tuhan yang muncul dari setiap badai yang dialami anak-anakmu. Mereka yang mengalami sakit, Tuhan kasih kekuatan dan tetap percaya pada Tuhan. Apapun masalah yang mereka hadapi saat ini juga hal yang sama berlaku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan atas alam semesta,